Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 6, kita berjumpa lagi di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, masih bersama Kak Sasa untuk membahas pembelajaran pada hari ini, persatuan dalam perbedaan, rukun dalam perbedaan. Dalam pembelajaran ini, materi diambil dari buku tema dan buku pena terbitan dari penerbit Erlangga. Materi pembelajaran kita yaitu IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan, memahami makna proklamasi, dan memahami kata tanya untuk membuat peta pikiran. Adik-adik, kita masuk dalam pembelajaran IPA ya. Tahukah kalian, selain makan, berkembang biak, bernafas, mengeluarkan zat sisa tumbuh, dan menerima rangsangan, salah satu ciri makhluk hidup lainnya ialah melakukan penyesuaian diri atau adaptasi terhadap lingkungannya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yuk kita simak bersama. Yang pertama adalah hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan. Contohnya adalah kangkung. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu higrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Tentu kalian pernah melihat pakis kan? Nah, ini adalah contoh dari tumbuhan higrofit. Lalu yang ketiga adalah xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya yang tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Nah, contoh dari tumbuhan xerofit ini adalah lidah buaya. Adik-adik sahabat cerdas, cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan dapat dilakukan dengan 3 hal loh. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Kita bahas yang pertama yuk. Apa sih adaptasi morfologi? Cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan mengubah bentuk luar tubuhnya agar sesuai dengan kondisi lingkungan luar. Tumbuhan kaktus beradaptasi dengan suhu udara yang panas dengan memperkecil ukuran daunnya sampai berbentuk seperti duri. Pernahkah kalian melihat kaktus? Yang kedua, adaptasi fisiologi. Cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan mengubah fungsi dalam tubuhnya agar sesuai dengan kondisi lingkungan luar. Contohnya, pada enceng gondok dan kangkung, air batangnya berongga sehingga bisa hidup dan tumbuh di air. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan melakukan tingkah laku tertentu sesuai dengan kondisi lingkungan luar. Nah, contoh dari ini adalah putri malu yang menguncup daunnya jika disentuh. Wah, banyak sekali ya adik-adik. Nah, coba sekarang adik-adik cari contoh tumbuhan lainnya yang beradaptasi dengan 3 cara yang sudah kita pelajari. Tulis di kolom komentar ya.
Baiklah adik-adik, kita masuk ke materi kedua, makna proklamasi bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Adik-adik, proklamasi menjadi pernyataan resmi tentang kemerdekaan dan terbebas dari belenggu penjajah. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah adik-adik, ini merupakan teks proklamasi yang sangat bersejarah. Naskah asli proklamasi kemerdekaan RI yang ditemukan di keranjang sampah. Baiklah adik-adik, makna proklamasi itu apa saja? Yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kedua, merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Ketiga, pengakuan dari dunia luar. Keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Dan yang kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Adik-adik sahabat cerdas, cinta tanah air merupakan pengalaman dan wujud dari sila persatuan Indonesia yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kesadaran cinta tanah air itu pada hakikatnya berbakti kepada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Contoh sikap cinta tanah air dan bangsa. Pertama, contohnya bangga sebagai bangsa Indonesia. Kedua, bangga menggunakan dan mencintai produk buatan Indonesia. Ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Kelima, merawat dan tidak merusak fasilitas umum. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Kalian bisa mencari sendiri ya. Selanjutnya kita masuk ke materi kita yang ketiga, yaitu kata tanya yang digunakan untuk membuat peta pikiran. Apa sih peta pikiran itu? Cara agar kita bisa memperoleh sebuah informasi penting dari teks, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan loh adik-adik. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Kata tanya yang digunakan, coba kalian ingat-ingat. Kakak punya petunjuk. Adik Simba. Adik Simba itu apa sih? Apa? Di mana? Kapan, siapa, mengapa, bagaimana, yang disingkat menjadi Adik Simba. Wah, luar biasa. Kalian sudah ingat ya? Apa? Kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Di mana? Kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kapan? Kata tanya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Siapa? Kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Mengapa? Kata tanya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Dan bagaimana? Kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Nah, ini adalah contoh peta pikiran ya. Coba kalian perhatikan. Nah, adik-adik, bacalah teks berikut lalu buatlah peta pikiran berpandu kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Adik Simba. Silahkan kalian baca ya. Kakak beri waktu. Terima kasih. Sekarang temukan informasi penting dari teks tadi dengan berpandu pada pertanyaan adik Simba. Selamat mencoba.
Baiklah adik-adik, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jika ada hal yang kurang jelas, silahkan kalian bertanya melalui kolom komentar, atau kalian dapat berdiskusi dengan ayah, bunda, dan bapak ibu guru kalian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.